Ciralus kuy, santai kuy. Ciralus kuy, santai kuy. Oke, selamat ya, hari ini kita ketemu di program terbaru persembahan dari Surabaya TV dengan didukung oleh Maspion Square Surabaya. Ya, hari ini bintang tamunya spesial banget nih Kak Yoko, karena kita kedatangan dokter dan akan membahas tema tentang sex education ya. Oh, Wow, aku yakin ini adalah pemersatu bangsa nih, karena aku yakin semua kalangan pasti suka kalau bahas ini. Oke, langsung aja nih, kita ketemu sama bintang tamu kita yaitu Dr. Sukma Sahadewa, SH, MH, MSOS, MKes, CLE. Bener ya? ya Allah, panjang sekali dokter. Ya, aku aja yang kuliah masih semester 5 tuh kadang kalau kerjaan itu tuh capek banget nih nikah muda gitu, capek kuliah. Tapi dokter kan suka banget nih kuliah. Oke, apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah. Yes, tadi kita udah berkenalan ya dengan bintang tamu kita yang akan memberikan materi untuk hari ini, yaitu dokter muda, ganteng, gelarnya panjang sekali. Saya akan kenalkan diri kita dulu nih. Oke, benar-benar. Oke, saya temannya Angel. Ya, oke, Kak Yoko. Iya. Ya, saya Angel dan Kak Yoko ya. Sorry. Baik, kita akan awali untuk episode terbaru dari Surabaya TV dan juga Maspion Square kali ini ya, seperti yang tadi udah disampaikan sama Angel, kita akan membahas tentang Sex education. aduh. Sebenarnya sebelum kita ngomongin tentang materi intinya, apa sih dok sex education itu? Iya. Saya panggil cuma sex, ya sex education pendidikan. Ini pendidikan seks. Tapi Ya. mungkin ada penjabaran terlebih rinci lagi dari seorang dokter seperti apa? Silakan. jadi memang pada usia remaja Iya. bahwa seks edukasi itu menjadi salah satu nutrisi ya, katakanlah Iya. informasi yang menjadi suatu hal yang menjadi premier. Iya, iya. Ya, jadi premier itu pertama ya, dan primer itu utama. Oke. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kedekatan dengan seks edukasi sebetulnya adalah tentang kesehatan reproduksi. Oke. Jadi kita bicara tentang bagaimana alat-alat reproduksi organ yang ada di organ kita, baik laki-laki dan perempuan, itu menjadi sehat. Nah, jadi kesehatan reproduksi itu menjadi segala sesuatu yang utama yang harus kita sampaikan di dalam seks edukasi itu sendiri. Oke, jadi alat reproduksi ini memang harus sehat sejak kapan untuk menjaga alat kesehatan atau reproduksi itu sendiri dok? Benar. Aku grogi. Aku dredeg soalnya. Gimana kamu? Iya dok, langsung aja dulu. Gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi kalau untuk laki-laki dulu nih? iya. Jadi dimulai dari usia berapa juga? Apakah Benar. dari balita atau seperti apa? Silakan dokter. Jadi kita ketahui bahwa definisi dari kesehatan reproduksi itu adalah di mana kondisi keberadaan seseorang baik sehat secara fisiknya, Ya. jasmaninya, Ya. dan rohaninya, mentalnya, dan sehat secara sosial terkait terhadap kesehatan reproduksi itu sendiri. Makanya ada salam yang begini. Salam sehat. Kita belum kasih salam. Oke, untuk salam ya. Ini artinya salam 3 jari atau salam gimana ini? Jadi salam sehat ini adalah sehat secara salam sehat jasmani, namanya, oke. sehat secara rohani, dan sehat secara sosial. Siap. Jadi ketiga hal ini tidak boleh ditawar. Artinya satu kesatuan. Ya. Nah, di dalam kesehatan reproduksi itu bahwa bagaimana secara fisik kita bisa menyampaikan bahwa kesehatan itu sebagai mutlak yang harus kita perjuangkan. Ya. Yang kedua adalah mental. Pada saat kita mau melakukan pranikah atau menikah, itu adalah mental kita juga diuji. Bukan karena suka, bukan karena senang saja, sehidup semati saja, tapi mentalnya tidak kuat. Nah, ini yang menjadi edukasi yang kita awali tadi dengan diskusi kita tadi. Tapi bisa Betul. menangis, ya kan? Iya. Kalau mentalnya Jadi kita tuh nggak dikit-dikit, harus tuh cinta-cintaan. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, terus kita nikah Iya. gitu. Harus ada It- persiapan itu dulu. dunia Iya, betul. Nanti sebenarnya keren tadi. Iya. lanjut dok. Jadi kadang secara fisik saja kita menilai lawan pasangan kita. Sebetulnya tidak, bahwa secara mental kita juga harus melihat baik kekurangan dan kelebihan dari masing-masing secara mental, emosi kita. Ini yang harus kita mengerti. Yang ketiga adalah sosial, itu hubungan bahwa dalam keluarga, baik dari keluarga yang si laki-laki, baik keluarga perempuan dan keluarga besar yang ada. Ini harus kita siapkan secara mutlak.
Artinya ini menjadi fundamental yang secara komplit yang harus kita siapkan. Selain hal-hal yang lainnya. Nah, jadi 3 hal ini tidak boleh ditawar-menawar. Jadi suka saja secara fisik belum cukup. Nah, ini yang menjadi hal yang harus saya sampaikan. Terkait terhadap kapan kesiapan organ fisik, ya kita bicara bahwa organ fisik itu terhadap kesehatan itu siap. Secara undang-undang itu sudah disahkan, itu umur 19 tahun, itu dikatakan secara fisiknya. Ini secara fisiknya sebetulnya organnya sudah siap katakanlah ya. Tetapi secara mental itu beberapa pakar mengatakan bahwa kalau laki-laki itu umur 25 tahun ke atas. Kalau perempuan di atas umur 21 tahun. Ini secara menarik ya. Berarti laki-laki lebih dahulu ya, Dok? Lebih dahulu. Ya, jadi secara fisik sudah oke 19, tetapi secara mental itu banyak umur yang 21 tahun ke atas yang untuk perempuan. Kenapa demikian? Ini menurut penelitian bahwa emosi, mawas diri, ketabahan, bagaimana cara mengatasi suatu masalah itu di umur-umur sekian itu menjadi suatu proses yang sangat matang. Sehingga siap secara fisik, siap secara mental, dan siap secara sosial itu di umur yang laki-laki tadi 25, perempuan 21 tahun. Kemungkinan seperti itu. Oke, kamu berapa jam? Aku masih 12 tahun kan. Oh, tidak, berarti kan tadi dokter bilang kita harus mempersiapkan secara fisik, mental dan segala macam. Sebelum kita mempersiapkan itu kan kita pengen tahu dulu gimana cara menjaga kesehatan dan reproduksi. Kalau untuk laki-laki dulu, baru itu perempuan gimana sih dok cara menjaganya? Apakah harus dicuci setiap hari gitu? Bukan cuci kering setrika ya. Kalau dicuci pasti. Oh, pasti, iya. Kan? Ya. Coba cara mencuciin bagaimana nih? Gimana dok? Bisa dijelasin dulu mungkin? Jadi menjaga organ alat vital baik laki-laki dan perempuan itu menjadi wajib hukumnya. Kenapa demikian? Karena tempat infeksi yang paling banyak itu di organ-organ tertentu itu. Nah, terutama pada alat genital pada perempuan. Itu resikonya lebih besar daripada yang laki-laki. Kenapa? Ternyata bahwa tekstur dan organ anatominya perempuan itu lebih tipis, sehingga lebih banyak mukosa yang ada di dalam alat genitalnya, sehingga resiko terkenanya penyakit infeksi menular itu lebih banyak pada perempuan karena mukosanya lebih tipis. Betul. Ya. Bukan berarti nanti perempuan itu lebih banyak yang sakit, bukan, tetapi resiko ya. Resiko ya. Resiko lagi cara lebih. membersihkannya. Ya. Gitu. Nah, kadang bahwa perilaku itu yang salah, ya, khususnya pada korban iklan tertentu. Contoh yang perempuan ya, karena melihat iklan, melihat temannya, sebayanya menggunakan eksplorasi yang berlebihan terhadap organ-organnya. Contoh ya, organ-organ ini organ dari bukan, jadi organ kewanitaan yang ada di dalam anatominya itu. Ya, jadi kena korban iklan. Contoh yang ada bahwa seringnya melihat, seringnya mendengar informasi terkait terhadap sabun-sabun kewanitaan yang beredar. Itu Ya, ini menjadi resiko. Kenapa demikian? Kadang memberikan informasi bahwa adanya pembersih yang berlebihan itu, ya, sampai eksplorasi ke dalam-dalamnya alat genitalnya itu akan merusak flora normal yang ada di dalam tubuhnya itu sendiri. Flora normal itu adalah kuman yang pro dengan tubuh kita. Artinya kuman yang memberi pertahanan di dalam tubuh kita. Karena dengan sabun-sabun tertentu tadi dieksplorasi secara berlebihan sehingga flora normalnya hilang, terisi oleh infeksi bakteri yang ada di luar yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi penggunaan sabun kewanitaan itu dok cuma boleh di luarnya aja sebenarnya. Sebaiknya di luarnya saja. Ya, eksplorasi tadi itu sampai ke dalam-dalam. Ya, apalagi nggak dinikmatin kayak. Apalagi kalau merusak bagian dalamnya, ya, ada selaput himen atau selaput darah di dalam perempuan itu, kalau itu robek, itu menjadi risiko juga. Artinya bahwa kadang mengatakan bahwa keperawanan seseorang itu ada di dalamnya itu, ya, di selaput itu. Padahal sebetulnya juga tidak mutlak ya. Olahragawan itu kalau yang sering melakukan suatu aktivitas secara berlebih itu juga bisa mengalami suatu sobeknya, atau bekerja secara ekstrim ya, itu juga bisa melakukan apa kecelakaan, ya.
adanya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja itu juga bisa melakukan hal demikian. Tapi resiko pada eksplorasi yang berlebihan itu juga merusak di dalam organ-organ kewanitaan yang bagian dalam. Gitu. Tapi Dok, ngomongin tentang himen nih, saya pernah baca itu katanya di era yang udah canggih kayak gini tuh ada teknik untuk merekonstruksi ulang himen atau yang namanya biasanya himenoplasti, bener ya Dok? Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau kecelakaan seperti itu dan himennya rusak, terus lantas melakukan himenoplasti, apa masih bisa disebut perawan Dok? Perawan atau tidak sebetulnya kan hubungan intim antara lawan jenis ya, atau mungkin sejenis kalau kita lakukan sampai rusak itu juga bisa melakukan demikian. Sebetulnya untuk melakukan operasi itu hak terhadap pasien ya. Ada teknik yang dilakukan demikian. Tetapi secanggih apapun itu tidak melebihi dari kekuasaan Tuhan. Jadi tetap ada kendala ya, berbeda terlihat secara detail ya. Kalau terlihat itu kan karena orang-orang tertentu yang bisa melihat. Biasanya orang-orang yang mau menikah dengan aparatur tertentu, ya itu ya biasanya dites secara detail terkait terhadap tes keperawanan lah, hal-hal yang demikian itu. Dok, tadi kan membersihkan organ kewanitaan. Kalau laki-laki gimana Dok? Jadi kalau laki-laki itu membersihkannya juga karena tempatnya organ itu kan di luar ya, tidak di dalam seperti perempuan. Betul. Tetapi ada mukosa yang ditipis, itu adalah glandulanya ya, glandula penis. Jadi ujungnya katakanlah, ujungnya itu dibersihkan. Iya, artinya pada saat ekskresi ekskresi itu pengeluaran saat kencing, itu kita membersihkan secara optimal, ya. Maka dari itu kadang pada saat laki-laki saat setelah kencing itu diurut sedikit, ya, supaya dari pangkal ke ujungnya, artinya diurut. Kadang kita itu puas pada saat yang pertama saja. Jadi saat mengeluarkan kencing yang pertama itu biasanya belum tuntas secara 100%. Sehingga dengan mengurut dari pangkal ke ujungnya itu paling tidak membantu untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalamnya. Jadi ada rongga-rongganya yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Dan ditambah itu dibersihkan. Bisa dibilas dengan air, bisa dengan tisu basah. Kalau cara bersuci kalau tidak ada bagaimana? Bisa dengan daun, bisa dengan batang kalau tidak ada. Itu tidak tega Dok ketemu mulutnya. Tapi Dok, untuk ngomongin tentang kesehatan reproduksi nih, kalau misalnya membersihkan bulu-bulu di sekitar alat reproduksi itu menurut dokter penting nggak? Jadi seperti bulu yang ada di organ kita itu sebetulnya sebagai salah satu pelindung, ya, pelindung. Tetapi pada saat tumbuhnya lebih lebat yang tidak dirawat, karena itu pelindung, itu sebagai filter ya, betul. Baik udara, asap, kotoran yang akan menempel di daerah-daerah organ kita. Contoh di alis kita, ini pelindung, kalau ada keringat dia tidak akan menempel atau masuk ke dalam mata kita, sehingga menempel di alis kita. Sama di organ-organ kewanitaan. Kenapa kok dikasih sama Tuhan itu dikasih rambut? Itu sebagai pelindung, ya, sehingga kalau dibersihkan secara optimal pelindungnya juga tidak ada, ya, tidak optimal. Tapi kalau tidak dibersihkan, ya dibiarkan saja, iya, bisa dikepan itu juga bisa menimbulkan perpindahan antara infeksi yang ada di dalam rambutnya kepada organ-organ. Jadi sebaiknya hanya digunting saja ya? Iya, sebetulnya dicukur sekering atas, iya, tidak sampai gundul lah, begitu ya, nggak habis total. Zaman sekarang tuh Dok, banyak tuh tren tuh melakukan Brazilian wax gitu, jadi benar-benar habis banget Dok. Itu sebenarnya bahaya ya Dok ya? Kayak bayi. Iya, artinya tadi pelindungnya juga tidak ada. Pelindungnya juga nggak ada. Kita ini kan tidak tahu bahwa penyakit yang dari luar, eksternal, terutama pada lingkungan itu yang ada di sekitar kita, terutama organ-organ dalam itu kan dekat dengan keringat, lipatan dan lain-lain, sehingga timbul suatu infeksi, iritasi itu sangat mudah sekali. Sehingga menjaga hal yang demikian itu kita juga boleh menjaga kebersihannya, tetapi tidak boleh yang berlebihan secara ekstrim. Oke, kita break sejenak saja. Kita ingin informasikan kepada pemirsa Sukabayan TV
untuk bisa subscribe channel YouTube-nya yaitu Surabaya TV, karena di sana nanti kita bisa menyaksikan beberapa tayangan-tayangan ataupun liputan-liputan itu yang keren-keren. Betul banget. Nah, seperti program terbaru dari Surabaya TV ini nih, yaitu Sekali, Cirolu, santai kuy. Yuh. Oke, dan di Surabaya TV juga ada program di mana program itu juga mengajak para adik-adik atau teman-teman untuk menampilkan bakatnya. Nah, kita ketemu sejenak ya di sini ya, yaitu di program Surabaya Talent Show. Oke, kita lanjutkan kembali ya obrolan bersama dokter kita, yaitu Dokter Sukma. Oh iya, sebelumnya kita mau kasih tahu nih buat para penonton yang mau tahu lebih dalam tentang dokter. Dokter ini punya praktek nggak sih sekarang? Jadi sebagai pengabdian seorang dokter kita punya klinik ya di beberapa tempat. Ya kayak punya Tuhan berdua deh. Kemana dok saya? Iya. Kebetulan kliniknya itu kita buat klinik yang holistik. Iya. Ya, jadi ada klinik umum, ada klinik gigi, ada klinik kecantikan. Oke. Nah, jadi ada di Surabaya. Kalau di Surabaya itu di Rungkut Menanggal Harapan Blok C nomor 9. Dekat rumah saya dok. Nah, kalau di Sidoarjo itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara. Oke. Yang ada di Kediri itu ada di Pelosok Klaten dan di Wates. Oh, dokternya orang kaya. Di Gresik juga ada. Ada empat. Ya, yang baru di Kalimantan. Alhamdulillah. Nanti kita doakan semoga supaya bisa ada di cabang seluruh Indonesia ya. Amin, amin, amin. Oke, kita juga ingin informasikan kepada pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Ya, kita mengajak untuk rajin memakai masker, menjaga jarak aman atau menghindari kerumunan, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ini untuk mendukung program pemerintah memutus dan melawan penyebaran COVID-19. Oke, dokter, agak menyimpang sedikit terkait dengan klinik yang tadi sudah ada, gitu ya. Di era pandemi seperti saat ini, seperti kemarin saya agak sedikit kedinginan, biasanya saya langsung datang ke klinik seperti itu. Tapi untuk saat ini saya sangat takut atau seperti apa. Ini solusinya gimana ya? Sebetulnya bahwa ketakutan itu adalah penyakit yang akan timbul terhadap diri kita. Jadi di masa pandemi seperti ini kita sebetulnya tidak boleh takut, happy terus, seneng terus. Oke. Makan yang suka makan saja. Ya, kita Berarti pikiran itu mempengaruhi ya? Ya, Ini datang ke klinik juga masih oke ya? Ya, jadi datang ke klinik pun kita juga ada suatu protap SOP yang sudah kita sepakati bersama di dalam kolegium atau di dalam perkumpulan dari klinik kita. Jadi pada saat pasien masuk itu kita juga menggunakan protokol sesuai dengan arahan dari pemerintah. Oke. Jaga jarak juga, masuk yang cuci tangan ya, sebelum masuk dia harus cuci tangan, cek suhu tubuh begitu ya pada umumnya itu. Nah, juga ada pembatasan. Jadi pembatasan itu kita mengatur ritme terkait terhadap pasien-pasien yang masuk terhadap dokter. Jadi kalau dulu biasanya bisa masuk 30 langsung, kita bisa masukkan 10 dulu per time gitu ya. Jadi nomor urutnya itu, nanti kira-kira jam berapa dia datang, pasiennya itu pas dengan panggilan antriannya. Lebih aman jadi dahulu lebih amannya begitu. Selesai pulang itu akan disterilkan ya. Jadi malam selesai praktek malam disterilkan, nanti pagi siang itu juga disterilkan. Jadi ada yang 2 sampai 3 kali steril terkait terhadap desinfektan yang ada di klinik itu. Tadi insya Allah aman untuk Benar-benar. Jadi sweet people nggak perlu takut nih kalau mau ke rumah sakit ya kan? Karena ketakutan itu justru akan membuat diri kita jadi terkena penyakit itu sendiri. Betul. Oke, balik lagi nih dok, sex education ya. Dalam hal juga organ reproduksi itu harus dilakukan oleh semua kalangan ya, baik remaja dan dewasa. Nah, untuk pasangan-pasangan yang mau menikah sendiri persiapannya apa sih dok? Jadi menikah ini kan sebetulnya hak asasi ya. Kita tidak boleh mengganggu ya, tidak boleh menentukan secara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ada beberapa faktor bahwa kesiapan yang harus kita siapkan itu. Yang pertama itu adalah hak secara fisik kita. Yang kita siapkan adalah fisik kita. Fisik kita itu bagaimana? Kita belum kenal satu sama yang lain, ya. Artinya bahwa mungkin mengenal secara detail terkait terhadap penyakitnya kadang ini menjadi tabu. Orang menyampaikan itu kebaikan saja, tetapi kejelekan, kejelekannya tidak disampaikan. Padahal lidah kita itu menentukan ini, depan itu manis ya, manis itu rasa manis.
samping itu asam asin, belakang itu pahitnya. Iya. Jadi kehidupan kita juga harus belajar dari lidah kita. Jangan terlupa bahwa manisnya dulu, di belakang ada pahitnya yang harus kita pikirkan. Oh, iya. Nah, satu yang menjadi tugas sebelum pada saat pranikah itu mengenal secara fisiknya. Nah, mengenal secara fisik itu bukan kita memperlihatkan fisik kita, tidak, tetapi bagaimana cara untuk melihat preventif di dalam tubuh kita. Contohnya, sekarang kan memperlihatkan fisiknya dulu. bukan, artinya fisik itu adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Jangan mikir kemana-mana dulu. Jadi artinya fisik itu adalah tensi kita bagaimana, ya, temperatur kita bagus atau tidak, ya, terus tekanan nadi kita ini bagaimana, ini kadang kita tidak sampaikan, bahkan sampai kita melakukan kalau pada saat pranikah atau setelah menikah itu ada pemeriksaan 14T, saya tidak hafal secara tetap, ya, tapi timbang, tensi, ya, terus tekanan darah, temperatur, ya, titanus, ya, harus dicek juga. Ini secara fisik ini kita harus menyiapkan, ya, terutama harus dipenuhi, ya. Artinya, dan bahkan itu kalau kita lebih detail itu adalah golongan darah. Itu kita harus cek sebelum kita menikah. Kadang kan tidak pernah kita tidak pernah melihat golongan darahmu apa, begitu kan, tidak pernah. Padahal ada resiko bila mana golongan darah yang tidak bisa homogen, tidak bisa sama itu bersama. Ya, sehingga nanti akan terjadi suatu koagulannya tidak bagus pada anaknya nanti. Ya, ini yang menjadi resiko. Kadang makanya tidak secara fisik saja kita sudah melihat secara detail tadi, secara menyeluruh itu sudah banyak lagi. Nah, jadi secara fisik. Yang kedua yang kita siapkan adalah bagaimana menyiapkan secara gizinya. Gizinya, ya. Nah, remaja yang sekarang kita beri nama, kalau wanita itu wanita usia subur. Wanita usia subur itu perilakunya adalah diet ketat supaya penampilannya bagus, terlihat kurus, ya. Habis makan itu langsung dikeluarkan, habis makan langsung ditimbang, ya. Langsung ditimbang, ya, supaya penampilannya tetap oke, tidak ada masalah. Itu menjadi hak seseorang. Tetapi bagaimana menjadi masalah bila dietnya itu berkepanjangan dan mengakibatkan terjadinya kekurangan energi kalori. Jadi kekurangan energi kalori itu bisa dihitung dari lingkar lengan. Maka kesiapan sebelum menikah itu kita harus mengukur status gizi kita. Salah satunya berat badan atau BMI atau dengan lingkar lengan atas kita. Sehingga kita mengetahui bahwa kalau nanti sudah menikah dan siap untuk dibuahi, siap untuk mengandung, bahkan melahirkan, itu tidak terjadi kekurangan energi kalori. Kenapa kalau terjadi kekurangan energi kalori? Akan terjadi permasalahan status gizinya. Anaknya berat badan lahir rendah, jadi kurang dari 2 kilo, kurang dari 2,5 kilo, itu akan menjadi resiko. Prematur, ya, itu terjadi. Ya, jadi status gizi ini harus kita perhatikan. Yang ketiga itu adalah imunisasi kita lengkap atau tidak. Kita harus disusikan. Ya, kenapa menjadi kewajiban? Suntik TT itu menjadi pada saat pranikah itu menjadi syarat mutlak, tetanus itu. Nah, imunisasi sebelumnya kita juga harus siapkan. Ya, pada saat imunisasi dasar, pada saat balita kita dulu kita cek. Kalau belum, kita juga bisa tambahkan. Nah, imunisasi ini kita harus berikan juga bahwa kadang perilaku, contoh yang ada di Surabaya ini kan kedekatan anak-anak muda itu dengan hewan peliharaan. Ini juga harus kita antisipasi. Dari imunisasi ini bagaimana kita harus mengantisipasi? Kita harus cek satu toksoplasma di dalam tubuh orang yang mau menikah. Kalau orang mengatakan itu imunisasi toksoplasma, rubella, itulah. Secara umum itu kita harus cek secara total. Kayaknya banyak, ya. Bisa aja, ya. Diledek duluan. Maka dari itu, jadi kesiapan mental tadi kita harus ukur, ya. Tidak asal suka, yang penting jalan menikah, ya. Jadi harus bisa mengarungi keluarga sebaik mungkin. Oke. Gitu. Ngomongin tentang nikah nih, kalau orang mau nikah tuh pasti nanti setelah itu stepnya adalah mungkin wanitanya akan mengandung nih. Untuk wanita sendiri itu usia ideal untuk mengandung itu di umur berapa sih, Dok? Jadi sama dengan saat menikah tadi, ya. Sebetulnya ada hak yang perlu harus saya sampaikan. Hak saat mau menikah itu adalah bagaimana
berdiskusi pasangan, biasanya itu saya menjadi pembicara saat orang-orang mau menikah, itu kita diminta untuk pembicara tentang kesehatannya ya. Kalau mentalnya kita tidak tahu, tapi kesehatannya. Ini adalah hak-hak yang harus kita diskusikan. Jadi pengalaman kita bahwa banyak orang-orang yang mau menikah itu tidak membicarakan tentang haknya. Hak itu bagaimana? Pengen punya anak berapa? Ya, gitu ya. Meskipun anak itu adalah titipan dari Tuhan, tapi kita harus diskusikan. Kira-kira pengen punya anak berapa? Untuk apa? Kita bisa melihat bahwa range kira-kira setelah lahir anak pertama itu nanti akan ada lahir anak kedua itu di umur berapa. Ini hak yang harus kita diskusikan. Termasuk bahwa nanti kira-kira saat melahirkan itu tempatnya di mana. Sedetail itu. Sedetail itu. Mestinya kita harus siapkan sedetail itu. Kadang kita tidak memperlihatkan itu. Makanya di pemeriksaan kesehatan itu ada T1, T2, T3, T4. T itu artinya temu atau ketemu ya kan. T1 itu pada saat trimester pertama 1 sampai 3 bulan itu harus ketemu dengan bidan atau dokternya. T2 trimester yang kedua, T3 trimester yang ketiga, T4 saat melahirkan. Ya, itu harus ada komunikasi dengan dokternya paling tidak sekali. Ya, supaya dilihat status gizinya tadi, perkembangan janinnya, ya. Kadang trimester pertama itu ada yang, oh saya ini hamil kira-kira, sudah pengen ngidam, tidak mau makan, mens berubah, tidak men, ternyata masalah kelahiran di luar atau kelahiran ektopik, itu bisa terjadi. Makanya harus pemeriksaan ke dokter itu secara detail akan diperiksa. Oke. Ya, semua yang detail itu tuh bagian kita bersama ya. Ya, betul. School people, gimana obrolannya? Asik kan? Asik dong, asik banget. Ini ilmu banget buat semua school people yang belum nikah dan juga masih remaja nih. Wajib banget harus dengerin Dokter Sukma sampai habis. Oke dokter, satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Yang tanya akan terus ya dari tadi ya. Iya, gantian dong. Mau nanya apa nih? Udah ada kayak lebih antusias yang perempuan kayaknya. Oke, aku mau nanya apa ya? Oke deh, kalau kita ngomongin tentang seks ini dok, kita mungkin nggak akan lepas dengan infeksi menular seksual. Iya. Dengan fenomena anak muda zaman sekarang yang banyak melakukan seks bebas, menurut dokter kira-kira bagaimana sih cara mengantisipasi supaya angka penularan infeksi menular seksual tuh nggak semakin tinggi gitu? Jadi IMS sendiri itu kan infeksi menular seksual, artinya penyakit yang disebabkan karena hubungan seksual. Ya. Beberapa permasalahan di masyarakat dan penyimpangan itu terjadi. Ya, contohnya bahwa sebelum menikah itu sudah melakukan hubungan seksual. Ya, ini kan banyak fenomena itu terjadi ya. Entah di mana saja itu menjadi resiko yang harus kita harus ambil dan kita harus edukasi. Yang kedua adalah melakukan salah ya pada saat seksual ya. Contoh bahwa hubungan seksual itu kan organ dengan organ ya, yang lawan jenis itu kadang masuk di dalam oral, kadang masuk di dalam anal, itu ya, itu kan berbeda. Nah, penyimpangan ini karena tadi adalah organ-organ laki-laki dan perempuan itu juga mempunyai suatu infeksi kebersihan yang kita tidak tahu, sehingga mengakibatkan beberapa penyakit infeksi menular seksual, baik yang bisa dibawa oleh yang laki-laki atau yang bisa dibawa oleh perempuan atau dua-duanya. Ya, ini yang menjadi resiko karena berganti-ganti pasangan, sehingga bagaimana infeksi yang ada itu beredar berkeliling menjadi salah satu yang menjadi popularitas yang semakin besar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi infeksi menular seksual ini hubungannya adalah ada seksual dengan organ-organnya tadi. Berarti intinya tidak boleh berganti-ganti pasangan ya dok ya? Artinya bahwa kalau secara hukum, secara fikih di dalam agama, bahwa saat melakukan hubungan seksual itu sudah sesuai dengan kodrat agama yang sudah diatur ya, atau hukum yang sudah diatur ya. Jadi nggak usah macam-macam masuk. Nah, Ya, sudah ada ininya sendiri, jalurnya sendiri, nggak usah cari jalur yang lain gitu ya dokter ya, supaya tidak terbawa beberapa penyakit-penyakit yang bisa ditularkan. Bener. Terus terakhir nih dok, mungkin buat teman-teman yang sudah terlanjur terkena infeksi menular seksual, gimana sih cara tindakannya kalau sudah terlanjur kena gitu? Ya,
Jadi salah mengadu kemana? Iya, Terkadang mereka juga malu, Iya. takut seperti itu. Benar. betul. Jadi IMS ini satu adalah tidak boleh diobati sendiri. Ya, saya punya fenomena yang tidak hanya 1-2 pasien, artinya beberapa ya. Saat melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, berganti-ganti pacar, begitu ya. Ini pacar, ya. Ini kita bicara real ya. Kita tidak membuka hanya. Jadi setelah melakukan hubungan intim itu, perempuannya ini cerita ke saya lakukan dengan menyiram Maksudnya menyiram? menyiram organ kewanitaannya dengan soft drink, ya, dengan soft drink. Sebuah Ya, sensasi. ya. Saya tanya, kenapa melakukan hal demikian? Itu katanya temannya yang tidak tahu juntrungnya secara klinisnya, karena berpendapat bahwa pada saat dilakukan itu bisa membersihkan. Ya. Yang kedua, punya fenomena atau perubahan perilaku bahwa kalau diberi soft drink, ya, alat kelaminnya perempuan ini bisa singset metetep gitu ya. Pokok jangan buntet saja ya, Bapak. Jadi punya fenomena yang demikian, sehingga saat terkena IMS harus periksa ke dokter, jangan malu, ya. Iya, gitu ya. Baik laki-laki dan perempuan. Dan yang menarik juga, beberapa pasien itu datang ke tempat saya yang sudah menikah. Sudah menikah, dia berhubungan seksual dengan di luar, karena pekerjaannya di luar kota, ya, istilahnya Surabaya itu jajan di luar, begitu ya. Terus pada saat pulang, dia tahu kalau dia sakit. Nah, biasanya kalau belum kenal sama saya, itu anamnesisnya mesti bulet ya. Dok, saya ini sakit ini. Jadi bertanya dan dijawab sendiri. Itu kadang orang ya psikologisnya sudah terganggu ya. Bukan gila, artinya dia sudah takut mau cerita tapi bingung bagaimana. Kadang cerita, saya ini tidak ketemu sama istri saya sudah lama, Dok, saya kerja di sana, saya tidak melakukan hubungan. Kalau mau melakukan hubungan, saya itu kok keluar cairan, itu kan. Nah, cairan itu sebetulnya sudah saya rasa baru ini, sebelumnya belum pernah ya. Ada kata-kata yang apa ya, buletisasi lah. Kadang ditanyakan kembali, dijawab sendiri. Saya sudah mengira, oh ada sesuatu. Nah, biasanya keluar cairan pada saat terakhir saat kencing, gitu ya. Atau pada saat tidak kencing keluar cairan secara sporadik ya, terus keluar cairannya begitu. Nah, ini biasanya penyakit IMS ini adalah sifilis atau gonore atau GO. Ya, kenapa saya sampaikan harus dirawat secara komplit? Yang kedua ya, setelah periksa ke dokter komplit, bagaimana? Harus kita sampaikan. Kalau belum sembuh total, bisa menularkan kepada istrinya yang ada di rumah, pasangannya di rumah. Jangan sampai keluar membawa penyakit ke dalam. Ya, itu ya. Dan bahkan kita bisa mengantisipasi, Pak, istrinya harus dibawa ke tempat saya. Tetapi jangan khawatir, kita menceritakan bahwa jenengan belanja jajan di tempat lain. Tetapi bagaimana untuk kesehatannya? Saya harus memastikan istrinya juga harus diobati secara komplit. Oke, diobati bahkan sebelum tertular ya, Pak ya? Sebelum tertular, jadi preventifnya harus kita lakukan secara berduaan kalau sudah suami istri. Yang ketiga, itu pengobatannya secara tuntas dan dilakukan pengecekan secara periodik. Karena penyakit ini tuh kadang sembuh, tidak tuntas, dia sembunyi saja. Ya, infeksinya sembunyi, nanti muncul lagi kalau ketahanan tubuhnya rendah, dia akan muncul lagi. Sehingga pengobatannya harus tuntas. Menarik banget. Aduh, sebenarnya masih banyak yang kita ingin obrolkan, Iya. ya, tapi karena keterbatasan waktu, rasanya dokter, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Mungkin sedikit kesimpulan dokter dari obrolan kita kali ini untuk para School teman-teman people. muda atau school people semuanya. Silakan. Jadi untuk generasi muda bahwa harus abstain, artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, bagi pasangan yang sudah menikah adalah be faithful, artinya setia pada pasangan. Ya. Yang ketiga, ini bukan ngajari, bukan mengajarkan. Ya, artinya kalau ini secara klinis harus saya sampaikan bahwa kalau terpaksa harus di luar itu menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom untuk menanggulangi supaya tidak terjadi suatu penyakit. Bukan terus
menghalalkan tidak. Kalau terpaksa, saya rasa dua ini yang penting. Kalau tidak bisa, harus paling tidak menggunakan alkohol. Bukan berarti iya. Bentar. Terpaksa lebih baik melakukan dengan orang lain atau lebih Tidak, baik melakukan salah. sendiri atau Iya. gimana? Artinya bahwa kita tidak boleh memotong ya tiga hal tadi ya. Iya. Jadi tidak melakukan itu hal yang penting. Iya. Ya. Yang kedua adalah setia. Iya. Kalau terpaksa sekali harus menggunakan kondom. Tapi jangan dipotong. Yang ini salah. Oh. Menggunakan kondomnya dulu terus melewati yang satu. Itu pikiran saya kondom dulu. Ya, lanjut dokter. Ya. Jadi tiga hal ini yang menjadi dasar kita. Mudah-mudahan bahwa kita ini melewati generasi kita tetap sehat, terutama sehat secara fisik kita, sehat secara mental kita, dan sehat secara sosial kita. Iya, terakhir dokter, gimana cara melakukan hubungan suami istri di era pandemi? Bahwasanya ya saat ini memang benar-benar ya untuk COVID-19 ini harus kita lawan dan harus kita cegah. Seperti ya, silakan. Saya membayangkan pertanyaannya kalau begini berarti harus pakai APD. Pakai Jadi ditutup semuanya, nanti bingung mau melakukan apa. Artinya bahwa tetap kita harus secara periodik pada saat pandemi ini kita tes, ya, baik tes rapid maupun swab itu kita harus kontinuitas, meskipun tidak terasa, kita tidak terkena, bagaimana gejala kita tetap harus kita lakukan. Sehingga bagaimana saat melakukan hubungan seks pada saat suami istri itu sebagai suatu hal yang menjadi halal dan menyenangkan, ya. Dan jangan ditunda, jangan ditakuti bahwa penularan virus corona itu tidak menular pada saat hubungan seksual. Ya. Jadi penularan virus corona itu pada saat ada program percikan, ya, atau aerosol ya yang sekarang dibahas itu ya. Jadi tidak melalui hubungan seksual itu menularkan, itu tidak. Ya, itu yang boleh dilakukan. Dan lakukan dengan senang. Kalau secara klinis itu malah lakukan secara rutin. Itu untuk menaikkan ketahanan tubuh kita dan menjaga ketahanan fisik kita. Jadi melakukan hubungan seksual itu sama dengan berlari di lapangan beberapa kilo. Jadi kan sehat. Kalau teratur dilakukan itu mengakibatkan kesehatan di dalam terutama otot jantung kita. sehat dilakukan bagi yang sudah punya pasangan ya, Dok. Oke, ya, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sukma tadi. Dan jika ingin bertemu dengan Dr. Sukma, seperti yang sudah disampaikan ya, bisa datang ke kliniknya. Boleh diulang? Iya, di klinik Paradise and Parisuda Beauty Care ya, Dok ya. Dan 4 lagi yang lainnya ya. Tuh. Dan bawahnya bisa ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Sukma. Terima kasih, Dokter. Amin. Oke, dan nanti kita main-main lagi ya. Iya, betul. Semoga informasi hari ini bersama Dr. Sukma bisa memberikan manfaat banget buat Squid People yang ada di rumah. Jadi jangan lupa nonton episode-episodeku yang selanjutnya karena kita akan memberikan episode-episode yang bermakna banget dan bisa memberikan pelajaran buat Squid People semuanya. Terima kasih banyak untuk Surabaya Beauty di channel 44 HM ataupun di channel YouTube-nya Surabaya. Dan terima kasih juga untuk Mas Kios Square Surabaya, bahkan pusat belanja yang berada di Jalan Ahmad nomor 73 Surabaya dengan kelengkapan IT-nya di Masker IT, koleksi dari PT Masker di Masker Dasar, wisata kulinernya ataupun produk-produk di toko yang lainnya. Saya Yoko. Saya Angel. Kita pamit. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia. Jangan lupa tetap rajin menggunakan Masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan kemanapun kita pergi. dan ingat hindari kerumunan. Saya berdoa semoga COVID-19 segera berakhir di bumi tercinta kita. Amin. Amin. Bye, Squid People. Cira